mengenai belajar filsafat, belajar tasawuf. Dosen liberal semuanya ini tentu menyelisihi akidah para sahabat, iya. Dan pelajaran-pelajaran yang tersebut adalah tidak bermanfaat sama sekali. Filsafat bukan dari Islam, tapi orang masukkan ke dalam Islam. Filsafat berasal dari Yunani. Ajaran filsafat berasal dari Yunani. Yunani adalah kaum musyrikin, penyembah berhala, penyembah bintang-bintang. Orang yang tidak beriman kepada para nabi dan rasul. Lalu kenapa bisa masuk ke dalam Islam ajaran filsafat itu? Pada abad kedua Hijriyah, atas perintah sebagian khalifah yang terpengaruh dengan ajaran sesat, telah memerintahkan sebagian ahli untuk menerjemahkan kitab-kitab Yunani ke dalam bahasa Arab, yang kemudian dibaca oleh sebagian kaum muslimin, khususnya mereka yang manhajnya bengkok, manhajnya manhaj yang sesat, bukan manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian orang-orang ini mulai memadukan antara filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Maka mulailah masuk ke dalam Islam ajaran filsafat itu, yang telah membuat kerusakan yang tidak kecil pada kaum muslimin, pada hidup dan kehidupan keagamaan mereka saat itu dan sampai hari ini. Di antara tokoh-tokoh filsafat yang menerjemahkan, meluaskan, mensyarahkan seperti Al-Farabi atau dan Ibnu Sina, yang mereka memang para filsuf yang telah menyimpang dari manhaj para sahabat. Karena itu para ulama Ahlus Sunnah bangkit membantah mereka. Maka ini ilmu yang tidak bermanfaat sama sekali. Demikian juga tasawuf. Yang berasal pertama dari orang-orang zindiq, munafik, yang memasukkan sesuatu ajaran ke dalam Islam berupa nyanyian-nyanyian zikir. Jadi zikir itu dibuat sebagai nyanyian. Berzikir sambil bernyanyi, bernyanyi sambil berzikir. Ini pertama kali dimasukkan oleh orang-orang munafik ke dalam Islam pada abad kedua Hijriyah, dan telah diketahui oleh salah seorang imam besar yang sangat jeli dan cermat dalam meneliti ajaran-ajaran sesat, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Maka ketika beliau akan meninggalkan Baghdad, beliau mengatakan bahwa ini ada satu ajaran ini, yakni berzikir sambil bernyanyi, yang tidak pernah dikenal oleh Islam. Berzikir harus dengan khusyuk, bukan dengan nyanyian. Ini dituduh oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Setelah beliau berangkat ke Baghdad, maka murid-muridnya dan sahabat-sahabatnya meneliti dan memeriksa. Ternyata ada sekelompok orang yang melakukan zikir-zikir ritual dalam Islam sambil bernyanyi, bernari-nari. Ini yang dikatakan zindiq al-Islam. Kemudian berkembang lagi ajaran tasawuf dari orang-orang yang melampaui batas
sebagian kaum muslimin melampaui batas dalam beribadah dan masuk ke dalam bid'ah. Dan ada pembicaraan yang panjang mengenai ini. Adapun liberal ini bukan dari Islam. Islam liberal adalah ajaran yang telah tua usianya, yang pernah dibawa oleh orang-orang di luar Islam untuk merusak Islam dari dalam, yang tujuannya adalah membatalkan syariat. Oleh karena itu orang-orang liberal dimanapun mereka atas nama Islam itu tidak sholat. Kalaupun sholat itu sholat nifaq, berpura-pura. Mereka meyakini, keyakinan mereka, sholat tidak diperintah seperti sholat kaum muslimin 5 waktu sehari. Nggak ada dalam kamus mereka itu. Nah, ini tentu bukan Islam, bukan Islam. Oleh karena itu diperlukan perbaikan manhaj di tengah masyarakat kaum muslimin, kembali kepada Alkitab dan Sunnah ala fahmi salafin as-salihin, para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tidak dapat tidak, karena ini manhaj yang hak, manhaj yang lurus. Pertanyaan yang lain, apakah para sahabat itu maksum? Yakni tidak berdosa, tidak pernah melakukan salah, atau tidak maksum? Jawabannya tentu tidak maksum. Para sahabat manusia yang dapat melakukan dosa besar apalagi kecil. Para sahabat tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Namun kebaikan mereka menutupi dosa dan kesalahan mereka. Pertama, karena kebaikan menghapuskan kesalahan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanat yudhhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kesalahan. Itu pertama. Kebaikan-kebaikan para sahabat itu demikian begitu banyaknya. Di antara kebaikan yang tertinggi di antara mereka adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, serta menyertai bersama-sama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, berjihad dengan harta dan jiwa-jiwa mereka. Dan mereka yang mendakwakan Islam, mereka yang menyebarkan Al-Quran dan hadis, dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan yang menggunung, yang menutupi kesalahan mereka. Itu pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah kepada mereka. Dalam sebagian ayat yang kita baca tadi, di antaranya dalam surat Al-Fath ayat 29 di bagian akhir, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Maghfirah, ampunan Allah dan pahala yang besar sekali. Walhasil ringkasnya adalah para sahabat tidak maksum. Tidak ada yang maksum kecuali Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu pengakuan Syiah bahwa imam-imam mereka itu maksum adalah pengakuan yang batil. Karena salah satu ajaran Syiah adalah bersikap al-gulu,
melampaui batas terhadap imam-imam mereka, sehingga mereka menuhankan imam-imam mereka. Bahkan salah seorang imam Syiah pada abad ini, yaitu Khomeini orang panggil, mengatakan di kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah, kalau saya tidak salah ingat halaman 52, dia mengatakan bahwa inna min daruriyat, sesungguhnya sesuatu yang pasti, li madhabina, bagi madhab kami, madhab Syiah, anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Sesungguhnya bagi imam-imam kami yang 12 orang itu mempunyai makom, kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh seorang pun malaikat dan seorang pun rasul. Berarti para imam mereka yang 12 itu lebih tinggi, lebih mulia kedudukannya dari para malaikat, termasuk Jibril alaihi salam, dan dari para rasul, termasuk Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. Ini dikatakan dengan tegas dan tanpa sedikit pun rasa malu oleh Khomeini di kitabnya itu. Di kitab yang sama dia katakan bahwa para imamnya tidak pernah disentuh oleh lalai dan lupa. Dan ini adalah Allah. Allah katakan tentang dirinya, wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak lupa, hanya Allah yang tidak pernah lalai, hanya Allah yang tidak pernah lupa. Ini ajaran Syiah, beda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mengatakan sahabat orang besar, sahabat orang mulia, dimuliakan dan dipuji oleh Allah dan Rasulnya, tetapi mereka tidak maksum, tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Kata Nabi SAW dalam sebagian hadis, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam bersalah. Wa khairul khatta'in at-tawabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang sering bertaubat. Saya kira jelas. Kita memuliakan para sahabat, tidak memaksumkan para sahabat. Kita mengagungkan, memuji para sahabat, dan kita wajib mengikuti manhaj para sahabat, tidak memaksumkan para sahabat. Ahlus Sunnah tidak seperti Syiah yang memaksumkan imam-imam mereka. Ahlus Sunnah mengatakan tidak ada yang maksum, tidak ada yang terlepas dari kesalahan, yang bebas dari kesalahan dan dosa, kecuali Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Saya kira jelas. Jadi kita Ahlus Sunnah tidak pernah memaksumkan para sahabat, tidak pernah. Para sahabat manusia seperti biasa, tersalah, dosa, bahkan mengerjakan sebagian dosa besar. Namun masyarakat mereka adalah masyarakat orang-orang yang bertakwa. Kalau ada yang melakukan kesalahan, itu hanya 1-2 orang, bisa dihitung dengan jari, dan tidak berlangsung terus, dan tidak di seluruh maksiat. Masyarakat mereka adalah masyarakat yang baik, masyarakat orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.